Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa sholatan amma ba'du. Yang terhormat tim penguji ujian kinerja PPG Daljab Transformatif Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Sina, guru Madrasah Aliyah Mazra'atul Ulum Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Transformatif Program Studi Quran Hadis Batch 1 tahun 2025 dengan NIM 2460102351 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dalam kesempatan yang mulia ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melakukan ujian kinerja yang berupa praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah Mazra'atul Ulum kelas 10 mata pelajaran Quran Hadis dengan materi fungsi hadis terhadap Al-Quran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Demikian perkenalan singkat dari saya. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Mari bergabung bersama kami, menggapai cita-cita dan meraih mimpi. Semangat ukir prestasi, taat patuh para kiai, menuju ridho ilahi. Membahana di persada Nusantara, berpaham amas sunnah wal jamaah, menerjang tantangan yang menghadang, menuju masa depan gemilang, mencerdaskan generasi Nusantara, berbudi pekerti luhur serta mulia, sehat sejahtera santun berwibawa, belajar berjuang dan bertakwa. Falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita bersama, Almas jayalah sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, terlebih dahulu mari kita melakukan pembiasaan yang sudah biasa kita lakukan bersama-sama. Apa itu pembiasaannya? Ada yang tahu? Berdoa, membaca doa. Ya, aman. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaykumullah Yumallu sama'u tanazzal an qawli wa fi'li wa niyati bi ashafi min kulli lidai wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati. ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. waj'alni min ibadikas shalihin. Silakan duduk semuanya. Saya akan memulai pembelajaran dengan mengabsen terlebih dahulu ya. Ahmad Said, Ahmad Zaki Udin Rosad, Alia Turifatil Badriyah, Alia Alfidini Rahma, Teguh Aiman Prakoso, Tiara Alfiatus Sofa, Salisul Ukhra Maulida. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir semuanya, alhamdulillah. Nah, ini yang Bapak harapkan ditingkatkan pembelajarannya ya. Sudah siap untuk mulai pembelajaran? Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Tujuannya apa kita mempelajari ini? Diharapkan dengan belajar ini kalian semuanya, ananda sekalian, mampu untuk menganalisis fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nomor 2, juga mampu untuk menyajikan contoh-contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bisa difahami ya? Bisa. Baik, alhamdulillah. Kita mulai dari pernyataan terlebih dahulu. Di sini ada berapa pernyataan ini? Ada 5 pernyataan. Ada 5 pernyataan. Sekarang yang ketiga. Saya dapat memberikan contoh bagaimana hadis memperjelas Al-Quran. Siapa yang yakin dengan pernyataan ini? Angkat tangan. Tidak ada yang yakin, tidak ada yang mengetahui? Tidak. Baik. Pernyataan yang keempat, saya tahu bahwa ada hadis yang memperkuat hukum di dalam Al-Quran. Ada yang mengetahui? Tidak. Yang kelima, saya mengerti bahwa hadis dapat menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran secara eksplisit atau secara jelas. Ada yang mengetahui tentang ini? Tidak. Baik, artinya mari kita belajar bersama tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nanti diharapkan setelah kita melakukan pembelajaran bersama, nanti diharapkan kalian semuanya mampu untuk menjawab ini. Yang semula tidak tahu menjadi tahu. Kita mulai dari sebuah ilustrasi. Ada suatu ilustrasi. Bisa dilihat ya? Ya. Ada ilustrasi satu, ada orang yang bernama Aisyah. Aisyah ini orangnya giat, orangnya tekun, orangnya rajin belajar, rajin menabung dan tidak sombong. Ada yang punya karakter seperti Aisyah? Saya. Oh, tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya memiliki sifat seperti sifat Aisyah sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Di sini biar saya baca saja biar runtut. Aisyah baru saja masuk MTS atau Madrasah Sanawiyah dan mulai mendalami ajaran Islam lebih jauh. Ia membaca Al-Quran dan menemukan perintah untuk melaksanakan sholat dalam beberapa ayat. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 itu ada ayat yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk.
Namun Aisyah merasa bingung karena ayat tersebut tidak menjelaskan secara detail bagaimana tata cara melaksanakan sholat. Mulai dari gerakan, bacaan, hingga waktu-waktunya. Kemudian, ia bertanya kepada kakaknya, yaitu seorang siswa teladan MA Mazru'atul Ulum. Tepuk tangan untuk kakak ini. Dia bertanya mengenai hal ini. Kakaknya kemudian menjelaskan bahwa rincian tata cara sholat dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sebagaimana gambar ini, nah, ini siapa? Ini Aisyah. Aisyah sedang kebingungan. Makanya kemudian di situ ditulis, kok orang-orang bisa sholat ya? Padahal nggak dijelaskan caranya di dalam Al-Quran. Sebel. Ilustrasi ini bisa difahami? Bisa. Setelah melihat ilustrasi tersebut, apa pelajaran yang bisa diambil dari ilustrasi tersebut? Ada yang mencoba untuk berkomentar? Mas Manggala? Aisyah tidak bisa sholat. Tepuk tangan untuk Mas Manggala. Baik. Terima kasih sudah berani untuk mengutarakan pendapat. Baik, meskipun jawabannya kurang sempurna, nggak apa-apa, tapi nggak masalah. Coba ada yang lain? Saya, Pak. Baik. Hadis adalah tandingan dari Al-Quran. Hadis adalah tandingan dari Al-Quran. Wah, ini berat sekali nih. Mas Adkon ini calon filosof besar ini. Mulai dari awal ini sudah berat sekali omongannya. Pembicaraannya sudah berat. Coba sekarang ada yang sepakat atau tidak sepakat dengan pernyataan Mas Adlon? Saya kurang setuju. Oke. Jawaban yang tepat adalah bahwa hadis merupakan penjelas dari Al-Quran yang bersifat global. Bagus, bahwa Al-Quran adalah, hadis adalah penjelas dari Al-Quran yang bersifat global. Tepuk tangan untuk Mbak Eka dan Mas Adlon. Baik, nanti akan kita pelajari bersama bagaimana sih fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mari kita pelajari bersama-sama. Are you ready? Ready! Bagus. Kita melalui dengan pengantar. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi menanggapi dari pertanyaan Mas Adkon, tadi dia mengatakan bahwa hadis adalah tandingan dari Al-Quran. Bahwa hadis tandingan Al-Quran. Jadi meskipun toh sebagai sumber hadis, sumber hukum Islam yang kedua, tapi sifatnya antara Al-Quran dengan hadis itu ibarat dua keping mata uang. Ibarat dua keping mata uang. Antara yang satu, yang atas dengan yang bawah. Jadi keduanya saling melengkapi. Nah, inilah yang namanya hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Para ulama telah bersepakat dalam menetapkan hukum didasarkan juga kepada sunnah Nabi, terutama yang berkaitan dengan petunjuk operasional. Sebagai sumber hukum Islam yang kedua, hadis ini memiliki beberapa fungsi di dalam Al-Quran. Jadi hadis memiliki beberapa fungsi di dalam Al-Quran. Apa itu fungsi hadis terhadap Al-Quran? Mari kita pelajari bersama-sama. Pembagian yang kedua yaitu tentang bayan tafsir. Sebagaimana yang tadi, bayan tafsir itu adalah susunan idhofah yang terdiri dari mudhof ilaih. Terdiri dari mudhof ilaih. Bayanut tafsir. Bayan itu artinya keterangan, at-tafsir itu artinya penjelasan. Artinya apa?
Maksudnya keterangan-keterangan hadis yang bersifat menjelaskan keumuman dari apa yang ada di Al-Quran. Ini namanya bayan tafsir. Jadi Al-Quran, penjelasan-penjelasan Al-Quran yang masih bersifat global, yang masih bersifat umum, itu kemudian diperinci oleh hadis. Hadis mencoba untuk memperinci keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran, supaya keterangan itu bisa difahami. Supaya bisa difahami. Ini namanya bayan tafsir. Coba lihat di sini. Bayan tafsir berarti memberikan perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Di dalam Al-Quran ada sebagian ayat yang masih bersifat umum dan mutlak. Kemudian hadis memperinci apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini namanya bayan tafsir. Lalu apa contohnya bayan tafsir? Contohnya adalah sebagai berikut. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat. Tetapi di dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara detail bagaimana teknis atau tata cara melaksanakannya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengandung arti perintah melaksanakan sholat adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tadi anak-anak yang sangat-sangat kami cintai, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbentuk perintah kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat. Di antara ayat tersebut ada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di sini coba dilihat ada lafaz wa aqimu. Wa aqimu. Ini kalau sorof lafaz wa aqimu itu segotnya adalah fi'il amar. Segotnya adalah fi'il amar. Coba ada yang masih ingat apa itu fi'il amar? Kata kerja yang bermakna perintah. Jadi fi'il amar itu adalah kata kerja yang bermakna atau berbentuk perintah. Ada perintah wa aqimu as-sholata. Laksanakanlah sholat. Nah, kalau kita merujuk ke pelajaran usul fikih, itu ada satu kaidah yang berbunyi al-amru yadullu alal wujub. Al-amru yadullu alal wujub. Al-amru yadullu alal wujub itu maksudnya adalah suatu perintah itu menunjukkan bahwa sesuatu itu harus dilaksanakan. Sesuatu itu harus dilaksanakan. Itu namanya al-wujub, harus dilaksanakan. Kecuali memang ada dalil-dalil yang mengatakan sebaliknya. Kan ada di dalam Al-Quran itu bentuknya perintah, tapi maknanya bukan perintah. Maknanya tidak wajib untuk melaksanakan, tapi bisa juga sebatas anjuran, sunnah untuk melaksanakan. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada sama sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tata cara melaksanakan sholat. Tata cara melaksanakan sholat mulai dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, tidak ada. Al-Quran hanya menyebutkan secara global saja, warka'u ma'ar raki'in.
wasjud waqtarib. Ini artinya di dalam sholat itu ada rukuknya, ada sujudnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Cuma rukuknya itu berada di mana, setelah apa, sebelum apa, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, disinilah kemudian peranan dari hadis. Hadis mencoba untuk memperinci kandungan-kandungan ayat Al-Quran yang masih global. Contohnya, hadis Nabi sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ketika kita ingin mengerti cara atau tata cara melaksanakan sholat secara sempurna, maka harus melihat sholatnya kanjeng Nabi. Dan itu sudah sudah dilalui oleh guru-guru kita. Jadi kita mengerjakan sholat itu sesuai dengan petunjuk dari guru kita. Guru kita sesuai dengan petunjuk gurunya lagi sampai sambung kepada siapa? Sambung kepada kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sholatnya kanjeng Nabi Muhammad itu seperti sebagaimana sholat kita. Artinya dimulai dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan apa? Dengan salat. Nah, ini contoh apa? Contoh bayan tafsir. Ini 3 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dari ketiga-tiganya bisa difahami? Baik, saya persilahkan kepada Ananda sekalian untuk bertanya tentang 3 hal tersebut. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Ya, Aisyah. Apakah ada contoh lain mengenai bayan at-tafsir? Baik, ada yang lain? Baik, oke. Izin bertanya, saya kurang jelas dengan pemahaman bayan at-tafsir. Pemahaman bayan at-tafsir, bagus, baik. Nah, 2 pertanyaan ini masih ada keterkaitannya, masih ada hubungannya. Saya jelaskan lebih lanjut bahwa yang namanya bayan tafsir, sebagaimana yang tadi saya utarakan, simpelnya bayan tafsir itu adalah penjelasan hadis atau perincian hadis yang memperinci hukum-hukum di dalam Al-Quran yang masih bersifat global. Masih bersifat global. Ini namanya bayan tafsir. Contohnya apa? Contoh yang lain. Nah, ini sebagainya pertanyaan dari Mbak Aisyah. Pertanyaan apa? Pertanyaan. Contoh yang lain. Contoh yang lain adalah tentang bangkai. Tentang bangkai yang boleh dimakan. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu dan seterusnya al-ayah. Ayat itu menjelaskan bahwa haram memakan bangkai secara mutlak. Jadi mutlak haram, baik itu bangkai kambing, bangkai sapi, kemudian bangkai belalang, bangkai apalagi ikan, semuanya kalau sudah berbentuk bangkai maka haram untuk dimakan. Coba saya ingin bertanya, yang namanya bangkai itu apa? Badang. Selain maksudnya dengan perincian, dengan jawaban yang jelas, hewan yang mati tanpa disembelih itu namanya bangkai. Itu namanya bangkai. Nah, di dalam Al-Quran seperti itu. Cuma kemudian hadis ini kemudian mengecualikan, mengeluarkan hukum, sebagian hukum di dalam Al-Quran tersebut. Tidak semuanya bangkai itu haram untuk dimakan.
ada bangkai hewan yang boleh dimakan, yaitu bangkai apa? Belalang dan bangkai ikan. Sebagaimana hadis Nabi, uhillat lana maitatani wadamani as-samaku wal jarod. Jadi dihalalkan bagi kita semuanya 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu apa? Yaitu yang pertama ikan, bangkai ikan, kemudian yang kedua bangkai belalang. Jadi misalkan ikan itu tidak disembelih, maka tetap boleh untuk dimakan. Seandainya disembelih pun juga sangat memberatkan bagi orang yang menyembelih. Ya, sangat-sangat memberatkan. Baik, itu kesimpulannya atau 3 pembagian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Masih ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Sudah cukup? Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita akan bagi kelompok. Kita akan bagi kelompok untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi terhadap problem-problem yang sudah Bapak tulis di sini. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Yang laki-laki, khusus laki-laki, laki-laki semuanya. Yang perempuan dihitung mulai dari sana sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. bagus. Sekarang yang nomor 1 angkat tangan. Yang nomor 1 angkat tangan. Sekarang berkumpul di nomor 1. Semuanya yang nomor 1 berkumpul di nomor 1. Berkumpul di sebelah sana. Di sebelahnya Mbak Rasti sana. Sudah terkondisikan semuanya? Sekarang melihat ke Bapak dulu. Ke Bapak dulu. Nah, sekarang di sini, di dalam layar ini sudah ada 5 kitab. 5 kitab ini yang nantinya akan menjadi nama dari tiap-tiap kelompok. Dan di dalam 5 kitab ini termaktub atau tertulis problem-problem atau masalah-masalah yang harus dipecahkan. Saya minta perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan untuk memilih di antara kitab-kitab ini dengan menyentuh kitab tersebut. Apa? Sunan Bukhari, Sahih, Sahih Bukhari. Kita lihat Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, di sini ada suatu problem, satu masalah yang harus dipecahkan. Andi adalah siswa teladan, dia sangat tekun dan giat dalam belajar. Suatu ketika, Andi mendengarkan ceramah dari seorang ustadz. Isi ceramah itu menjelaskan bahwa orang yang berhadas tidak sah sholatnya sampai selesai. Ya, sampai selesai. Untuk lebih cepatnya, langsung saja saya kasih LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Baik, kelompok 2. Siapa yang maju memilih kitab? Sahih Muslim. Coba kita lihat. Nah, deskripsi masalahnya seperti ini. Nanti pertanyaannya ada di lembar LKPD. Di LKPD, lembar kerja tersebut sudah ada petunjuknya. Dijawab sesuai dengan petunjuk masing-masing. Saya kasih waktu berapa? 15 menit ya. Saya kasih waktu 15 menit untuk menjawabnya. Sebelum nanti kemudian kita presentasikan, kita diskusikan bersama-sama. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Soal ketiga
apakah harus dengan artinya atau hadisnya saja? Soal yang ketiga. Soal yang ketiga mana soalnya? Berikan contoh hadis yang menjelaskan lebih rinci tentang tata cara sholat. Apakah harus beserta artinya atau hadisnya saja, Pak? Oh, lebih baik sama terjemahnya biar lebih detail. Jadi hadis sama terjemahnya. Atau kalau tidak hadisnya saja tidak apa-apa, sudah mewakili. Terima Sudah kasih, ada? Bapak. Sudah, terima Oke. kasih. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa mengacungkan ya. Siap. Kelompok yang terakhir gimana ini? Aman. Aman? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Ini sangat easy. Sangat easy? Oke. Baik, nanti kalau presentasi harus yang maksimal. Oke. Ya. Saya sambil kalian semuanya mengerjakan, saya akan melakukan asesmen formatif atau penilaian formatif. Siapa di antara kalian yang punya yang komunikasinya bagus, nanti saya nilai. Kemudian yang berdiskusinya baik, saya nilai. Gimana sudah? Sudah selesai semuanya, tepuk tangan untuk kita. Baik. Untuk selanjutnya, kita masing-masing dari kelompok akan melaporkan hasil dari temuannya. Saya minta setiap masing-masing kelompok nanti perwakilan saja, ada 3 orang, maju ke depan. Siap? Sudah siap? Sudah siap? Untuk membakar semangat kita, sekarang kita baca sholawat dulu. Baca sholawat bersama-sama, sholawat Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih, sudah cukup. Apa sudah siap setiap masing-masing kelompok? Siap. Baik, kita mulai dari kelompok Sahih Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya Hilyati Aisyilillah. Saya Noviana Kamelia Dabita. Kami di sini akan menjabarkan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya yang dilakukan Aisyah supaya mengetahui tata cara melaksanakan sholat? Bagaimana ya? Jawaban hasil dari diskusi kami, yang harus Aisyah lakukan adalah mencari penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan sholat, baik menanyakannya pada yang lebih paham atau mencari informasi baik di buku atau media lain. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Hilyatu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa fungsi hadis yang paling menonjol berdasarkan studi kasus di atas? Fungsi hadis yang paling menonjol berdasarkan studi kasus di atas yakni bayan at-tafsir,
Sebab dalam hadis ini berisi tentang perincian penjelasan Al-Quran yang masih bersifat global dan belum bisa difahami. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu berikan contoh hadis yang menjelaskan lebih rinci tentang tata cara sholat. Jawabannya adalah ada hadis yang berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa penjelasan hadis mengenai tata cara sholat sangat penting bagi umat Islam? Jawaban dari kelompok Bukhari Muslim ini, penjelasan hadis terkait tema tersebut sangat penting. Karena jika tanpa ada penjelasan dari hadis, mustahil umat Islam bisa melaksanakan sholat. Ini kemudian akan dijelaskan oleh kelompok Sunan Ibnu Majah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok Sunan Ibnu Majah. Dari deskripsi masalah tersebut timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, Untuk pertanyaan pertama, apa fungsi hadis yang paling menonjol berdasarkan studi kasus di atas? Jelaskan alasannya. Untuk pertanyaan yang kedua, tulis contoh ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan sholat. Untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa penjelasan hadis mengenai kewajiban melaksanakan sholat penting bagi umat Islam? dari ketiga pertanyaan tersebut memiliki jawaban yang berkaitan. Yang pertama, fungsi hadis yang paling menonjol adalah bayan takrir. Karena bayan takrir memperkuat hukum yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran secara detail. Contohnya adalah penerapan pada tentang kewajiban melaksanakan sholat. Dalam ayat di Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar roki'in. Kemudian dikuatkan dengan hadis Bunyal Islamu alal khamsin syahadati alla ilaha illahu wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Penjelasan mengenai hadis tentang melaksanakan sholat penting bagi umat Islam karena menguatkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran supaya masyarakat semakin yakin tentang kewajiban melaksanakan sholat. Baik, sekarang sebentar lagi. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Nah, setelah kita berdiskusi bersama dengan berbagai masalah yang sudah dicarikan solusinya. Baik. Masalah yang sudah dicarikan solusinya. Diingat-ingat bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada berapa? Ada 3 macam. 3 macam itu apa saja? Yang pertama, bayan at-takrir, bagus. Yang kedua, bayan tafsir. Kemudian yang ketiga, bayan at-tasyrih. Bagus, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebagai penutup, saya akan mencoba untuk merefleksikan kembali. Kita akan merefleksikan kembali pembelajaran pada pagi hari ini. Saya mau bertanya kepada Ananda sekalian. Kira-kira pembelajaran kali ini mudah apa sulit? Mudah. Alhamdulillah. Kira-kira penjelasan-penjelasan dari Bapak Guru bisa dicerna dengan baik? Alhamdulillah. Kira-kira ada menemui kesulitan apa tidak dalam pembelajaran ini? Tidak, baik. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau bekerja sama. Baik, sekarang sebelum kita tutup, kita doa, kita baca surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Al-Fatihah.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.